Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan kuliah online mata kuliah Fisika Statistika untuk membahas pokok bahasan aplikasi statistik Fermi-Dirac. Contoh aplikasi statistik Fermi-Dirac pada sejumlah assembly sederhana yang mengandung fermion dan beberapa perbandingan ramalan menggunakan statistik ini dengan data pengamatan. Tujuan daripada pembelajaran bab ini agar mahasiswa memahami beberapa aplikasi statistik Fermi-Dirac pada sejumlah fermion dan perbandingan hasil ramalan tersebut dengan data pengamatan. Nah, apa aja yang perlu dikuasai untuk memahami aplikasi statistik Fermi-Dirac ini? Yaitu yang pertama, prinsip dasar statistik Fermi-Dirac, kerapatan keadaan kuantum, serta beberapa teknik integral. Ada satu ciri yang menarik dari fungsi distribusi Fermi-Dirac yang tidak dijumpai pada distribusi Maxwell-Boltzmann ataupun distribusi Bose-Einstein. Pada suhu 0 Kelvin, fungsi distribusi Fermi-Dirac tiba-tiba diskontinu pada energi tertentu atau energi maksimum. Semua fermion berkumpul pada tingkat energi di bawah energi maksimum, sehingga kerapatan menjadi persis sama. Tiap keadaan energi diisi oleh dua fermion dengan arah yang berlawanan, maksudnya arah spinnya ya. Di atas energi batas tersebut tidak ditemukan satupun fermion. Artinya di atas energi tersebut keadaan energi menjadi kosong. Sifat ini dapat ditunjukkan sebagai berikut. Nah, kita dapat menulis ulang fungsi distribusi Fermi-Dirac Fe sama dengan 1/E pangkat negatif alfa kurang beta E ditambah 1. Dalam bentuk yang lebih mudah bisa dituliskan Fe sama dengan 1 eksponensial E kurang IF per KT ditambah 1. Nah, di sini kita telah menggantikan bahwa beta itu sama dengan minus 1 per KT ya. Minus 1 per KT. Kemudian IF adalah kita juga ganti dengan alfa KT ya, sehingga persamaan dari sini ke sini menjadi seperti ini. Parameter EF ini dikenal sebagai energi Fermi ya. Jadi lihat saja indeksnya F itu mengindikasikan bahwa dia adalah energi Fermi. Dengan Fe sama dengan 1/2. Berapapun ya, jadi Fe-nya sama dengan 1/2 Fe-nya sama dengan 1/2 berapapun suhu assembly ya. Dengan demikian kita dapat mendefinisikan bahwa energi Fermi sama dengan energi ketika fungsi distribusi memiliki nilai tepat setengah. Nah, hal yang menarik muncul ketika assembly 0 Kelvin. Dalam suhu tersebut, pertama, jika kasusnya energi kurang dari energi Fermi, maka E kurang IF per KT sama dengan E per IF per 0, itu sama dengan tabel hingga. Sehingga diperoleh persamaan ini, Fe lebih besar dari IF, di mana T sama dengan 0, sama dengan 1/E pangkat tabel hingga ditambah 1 sama dengan 0. Nah, bagaimana seandainya terjadi kebalikannya, yaitu E lebih kecil dari IF? Maka E kurang IF per KT sama dengan negatif EF kurang E per 0 ya, sama dengan negatif tabel hingga, sehingga diperoleh persamaan F fungsi E kurang dari IF, di mana T sama dengan 0 sama dengan 1/E pangkat minus tabel hingga ditambah 1 sama dengan 1. Nah, ini kita bisa lihat grafik fungsi distribusi Fermi-Dirac pada suhu 0 Kelvin.
Ya, fungsi distribusi Fermi-Dirac berharga 1, ya, ketika dia berharga 1, maka semua energi di bawah energi Fermi, maksudnya bahwa semua energinya ya, semua energinya berada di bawah energi Fermi ya. Nah, sebaliknya jika fungsi distribusi energi Fermi-Dirac, distribusi Fermi-Dirac berharga 0 ya, berarti titiknya di sini ya. Maka semua energi di atas energi Fermi ya. Jadi semua energi berada di atas energi Fermi ya, dan seterusnya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kebergantungan energi Fermi terhadap besaran-besaran lain yang dimiliki oleh assembly. Mari kita tentukan jumlah total fermion dapat dihitung dengan integral N sama dengan V integral 0 sampai tak berhingga NEDE ya. Nah, kemudian sama dengan V integral 0 sampai tak berhingga GE FE DE, di mana NE itu ya, NE itu adalah GE FE, GE, jadi rapat keadaan dikali dengan fungsi distribusi energi ya. Nah, maka nilai inilah yang kita substitusi ke sini sehingga menghasilkan persamaan di ruas kanan. Jumlah fermion tersebut dapat dihitung dengan mudah pada suhu 0 Kelvin karena fungsi distribusi Fermi-Dirac memiliki bentuk sederhana. Jika perhitungan dilakukan pada T sama dengan 0, maka N sama dengan kita integralkan pada dua keadaan, yaitu dari 0 sampai IF dan dari IF sampai tak berhingga ya, berhingga. Kemudian jika nilai FE nya tadi ya, kan sudah tadi berdasarkan grafik tadi bahwa FE nya pada saat fungsi distribusi Fermi-Dirac nya sama dengan 1 ya. Nah, kita masukkan pada saat 1, kemudian pada suku kedua pada saat dia fungsi distribusinya pada saat energi Fermi-nya sama dengan 0 ya. Nah, maka suku kedua ini dikalikan dengan 0 menjadi hilang. Rumus atau persamaan terakhir sederhana diperoleh bahwa jumlah fermion, jumlah total ya, jumlah total dari fermion adalah sebagai berikut: V integral 0 sampai IF GE DE ya, dimana sebelumnya kita telah memperoleh ungkapan untuk kerapatan keadaan ya, persatuan volume, yaitu GE sama dengan 1/2 pangkat 3 kali 4pi akar 2 M pangkat 3/2 E pangkat 1/2. Nah, khusus untuk elektron, karena satu keadaan dapat ditempati dan fermion dengan spin yang berlawanan, maka rapat keadaan untuk fermion sama dengan 2 kali persamaan yang sebelumnya tadi ya, sehingga dapat ditulis ulang sebagai berikut ya. Karena dia 2 kali, kita berikan faktor pengali 2 kali. Jadi ini tak lain adalah rapat keadaannya ya. Ini adalah rapat keadaannya, kita substitusi, maka diperoleh hasil seperti ini. Kemudian kita keluarkan yang bersifat konstanta ya. Ini konstanta karena dia variabelnya adalah E. Ini juga konstanta, maka tinggallah suku ini atau bagian ini yang memiliki parameter E. Itu yang akan kita integralkan. Maka dihasilkan bahwa N sama dengan
V per H pangkat 3 kali 8Pi akar 2M pangkat 3 per 2 kali 2 per 3 IF pangkat 3 per 2. Nah, kita dapat menyederhanakannya menjadi seperti ini. Nah, dari sini sebenarnya ya, untuk memperoleh persamaan ini, langkah-langkahnya sederhana saja, bahwa kita lihat suku angka 3 kita pindahkan ke ruas kanan ya, ke ruas kiri ya, ke ruas kiri, bagi menjadi K kali menjadi 3N. Kemudian yang kita pindahkan lagi 8Pi dan V, pindah ke ruas kiri, dia menjadi bagi ya 8Pi kali V ya, sama dengan tinggal yang mana, tinggal 1/2 pangkat 3 1/2 pangkat 3 dikali akar 2 dikali M pangkat 3 per 2 dikali 2 per 3 2 ya, karena 3 nya udah kita pindahkan ke sana, tinggal 2 EF pangkat 3 per 2. Oke, lanjut bahwa ini angka 2 yang memiliki basis yang sama ya, angka 2 ini berpangkat 1/2, ini berpangkat 1. Jika kita gabungkan maka dia menjadi pangkat berapa? Pangkat berarti 2 pangkat 1/2 tambah 1 sama dengan 3 per 2. Kemudian M nya tetap M pangkat 3 per 2 juga, dan IF nya juga pangkat 3 per 2 ya. Selanjutnya kita tulis sederhana dengan menggabungkan yang berpangkat, berarti ini 2 ya, 2 M IF pangkat 3 per 2. Nah, 2M, jika 1/2 pangkat 3 kita masukkan, maka dia menjadi 2M EF per H. Kalau dia dikeluarkan, pangkatnya menjadi H pangkat 2, 3 per 2. Nah, kita cek dulu benar bahwa kita pisahkan 1/2 kuadrat ya, kita hapus dulu, kita hapus 1/2 kuadrat pangkat 3 per 2 ya. Oke, jadi ini 2 nya tewas dengan ini, maka ini sama aja dengan 1/2 pangkat 3. Maka ini itu sama dengan, kalau kita masukkan ke sini, sehingga diperolehlah persamaan 3N per 8Pi kali V sama dengan 2M per H kuadrat IF pangkat 3 per 2. Nah, ungkapan untuk energi Fermi pada suhu 0K sebagai berikut. Nah, IF nya sama dengan H kuadrat per 2M kali 3N per 8Pi kali V kali pangkat 2 per 3. Jadi sebenarnya ini yang kita ubah seperti ini. Energi Fermi kita bawa ke ruas kiri, kemudian suku lain atau variabel lain kita bawa ke ruas kanan, maka diperoleh hasil akhirnya seperti ini. Jadi di catatannya dirunut ya, seperti cara ini. Selanjutnya ungkapan untuk suhu Fermi tadi ya, TF sama dengan IF per K ya. Jadi IF nya itu masukkan ke sini aja, sehingga diperoleh bahwa suhunya, ungkapan suhu Fermi ya,
ungkapan suhu Fermi adalah ini ya, adalah H kuadrat per 2 MK dikali 3N per 8 PV pangkat 2/3. Nah, kita lihat dulu bentuk fungsi distribusi Fermi Dirac pada berbagai suhu. Ini untuk perhitungan pada TF ada pada suhu Fermi sama dengan 50.000 Kelvin ya. Pada perhitungan 50.000 Kelvin. Jika T lebih besar dari 0, maka sudah mulai ada fermion yang memiliki energi di atas energi Fermi. Jika sudah lebih dari 0 ya. Sebagai konsekuensinya, jumlah fermion yang memiliki energi di bawah energi Fermi mulai berkurang. Tetapi belum ada fermion yang memiliki energi jauh di atas energi Fermi, dan belum ada elektron yang memiliki energi jauh di bawah energi Fermi meninggalkan tempat semula. Akibatnya terjadi distorsi Fermi Dirac hanya di sekitar energi Fermi saja. Distorsi tersebut hanya berada pada daerah yang ordenya sekitar energi Fermi. Ya, jadi gambar ini adalah fungsi distribusi Fermi Dirac pada berbagai suhu. Bisa dilihat saja profilnya pada saat 10 kali 10 pangkat 4K, 5 kali 10 pangkat K sampai 500K ya. Kita selanjutnya akan sering berhadapan dengan integral yang mengandung. Tetapi berdasarkan definisi fungsi Fermi Dirac, kita akan dapatkan bahwa F tak berhingga sama dengan 0 dan F0 sama dengan 1. Selanjutnya berdasarkan definisi psi tadi ya, kita dapatkan bahwa psi yang tak berhingga itu ya, psi yang tak berhingga itu sama dengan integral dari 0 sampai tak berhingga, kemudian phi fungsi E dE sama dengan ya fungsi phi dE ya, ini kalau misalkan F tak berhingganya sama dengan 0. Kemudian kalau F0 nya sama dengan 0, nah, di sini 0 ya, nah, sama dengan integral phi dE itu sama dengan 0. Maka diperolehlah persamaan ini ya, dengan memasukkan masing-masing nilainya pada suku yang bersesuaian, maka diperoleh negatif 0 sampai tak berhingga psi kali dF dE kali dE. Selanjutnya kita uraikan ya, psi E dalam deret Taylor hingga suku ketiga aja ya. Nah, kalau deret Taylor ini udah dipelajari di kalkulus dasar ya. Jadi berdasarkan definisi psi E dari persamaan tadi ya, persamaan psi-nya, psi E sama dengan psi EF dE terhadap EF kali E kurang IF tambah 1/2 D kuadrat psi dE kuadrat pada turunan keduanya ya. Jadi suku pertama, jadi ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Jadi mengikuti deret pada tiga suku pertama saja. Nah, berdasarkan PE dan persamaan ini maka kita dapatkan ya setiap suku ya. Setiap suku kita uraikan, ini suku pertama, suku kedua turunan pertamanya terhadap E, dan suku ketiga turunan keduanya terhadap E. Diperoleh masing-masing hasil seperti ini. Dengan demikian persamaan psi E sama dengan integral
0 sampai IF Pi E DE tambah Pi IF E kurang F tambah 1/2 D Pi DE pada IF E kurang IF kuadrat. Jadi tinggal memasukkan setiap suku ya, dari suku ini yang diperoleh tadi. Dari persamaan tadi dapat diaproksimasi sebagai berikut ya. Jadi kita masukkan saja sehingga I-nya sama dengan, diberikan persamaan ini, kemudian lakukan operasi matematika dengan menggabungkan atau mengintegralkan setiap suku dan menggabungkan variabel-variabel yang sama, maka akan diperoleh, jadi di catatannya dilengkapi, maka diperoleh persamaan akhirnya seperti ini yang lebih sederhana. Selanjutnya diperlihatkan gambar kurva turunan fungsi Fermi-Dirac pada suhu 5000 Kelvin ya. Kemudian kita coba tulis ulang dulu persamaan yang terakhir tadi ya. Perhatikan integral suku kedua ya. Integral suku kedua itu adalah fungsi df DE merupakan fungsi genap dari atau di sekitar IF. Seperti dilihatkan pada grafik di sampingnya ya. Fungsi E kurang EF sendiri merupakan fungsi ganjil di sekitar EF. Dengan demikian perkalian E kurang EF DF DE merupakan fungsi ganjil di sekitar EF. Sehingga integral perkalian tersebut dalam daerah E yang jauh lebih kecil dari EF sampai E yang jauh lebih besar dari EF hasilnya 0. Sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. Selanjutnya dari fungsi distribusi Fermi-Dirac bisa didapatkan df DE sama dengan eksponensial E kurang F per KT per eksponensial E kurang EF per KT tambah 1 kuadrat kali 1 per KT. Untuk menyelesaikan integral di ruas kanan persamaan ya, mari kita definisikan bahwa X sama dengan E kurang EF per KT. Jadi df DE nya dulu, df DE nya sama dengan E pangkat X per E pangkat X tambah 1 kuadrat kali KT ya. Jadi kemudian sehingga E kurang EF kuadrat sama dengan KT kuadrat kali X kuadrat. DE sama dengan KT DX. Dan di sini kita tentukan syarat batas X. Jika E sama dengan 0, maka X sama dengan ya. Di sini kita tentukan syarat batas jika E sama dengan 0, maka X sama dengan negatif EF per KT. Dan jika E sama dengan tak berhingga, jika ini tak berhingga, maka X-nya sama dengan tak berhingga. Oke. Sehingga persamaan ini bisa dituliskan seperti ini. Kemudian lanjutkan, sederhanakan, menghasilkan ini. Sehingga bisa lanjut lagi, operasikan secara matematis, maka diperoleh bahwa persamaan I-nya sama dengan ini ya. Dicatatnya secara lengkap biar kalau ada persamaan atau ada variabel yang tertinggal atau salah penulisan bisa di cross check. Nah, untuk itu tadi untuk menyelesaikan ruas kanannya. Jadi untuk T sekitar suhu kamar pada berlaku IF lebih besar dari KT sehingga IF per KT mendekati tak berhingga. Nah, demikian dihasilkan tadi.
Bisa digunakan persamaan ini diselesaikan dengan menggunakan program matematika untuk menentukan memudahkan ruas kanan sehingga memiliki hasil pi kuadrat per 3. Selanjutnya mari kita lanjutkan ungkapan persamaan I-nya tadi sama dengan, kita tulis ulang ya, energi rata-rata memenuhi persamaan ini, kemudian rapat keadaannya ini, maka pi E-nya sama dengan ini. Kita mau lihat DE-nya ya, dari sini turunkan terhadap E untuk menghasilkan ini. Nah, kita lihat satu-satu pada bagian pembilang ya, pada bagian pembilangnya ini ya. Yang mana di sini pembilang ya? Berarti kita fokus di pembilang dulu ya. Kita masukkan nilainya ini sehingga diperoleh hasil akhirnya seperti ini ya. Jadi dicatat secara detail penguraian rumusnya. Selanjutnya kita akan melihat bagian penyebutnya. Berarti bagian penyebutnya adalah ini ya. Sama dilakukan juga dengan cara yang sama ya, untuk memudahkan saja ini, tidak terlalu panjang penulisan kita, maka kita pisah penyebut pembilang untuk diuraikan masing-masing ya. Karena umumnya KT kurang dari IF, maka suku kedua jauh lebih kecil daripada suku pertama, maka persamaan bisa diaproksimasi penyebutnya sehingga energi rata-ratanya tinggal masukkan tadi persamaan yang diperoleh dari pembilang dan penyebut. Kita masukkan, kita sederhanakan sehingga diperoleh energi rata-rata sama dengan 3/5 dikali IF. Namun jika kita mengambil sampai orde kedua, energi rata-rata diperoleh dari persamaan tadi ya, jadi persamaan pada pembilang dan penyebut sebagai berikut ya. Jadi disederhanakan pada bagian pembilang dan penyebutnya, maka diperoleh energi rata-ratanya sebagai berikut ya. Jadi energi rata-rata elektron sebagai fungsi suhu, tampak bahwa energi rata-rata makin bertambah dengan bertambahnya suhu ya. Bisa dilihat di sini energi rata-ratanya berbanding lurus dengan suhunya. Ini mengakibatkan makin banyaknya elektron yang menempati tingkat energi di atas energi Fermi. Ya. Jadi ini adalah grafik energi rata-rata elektron sebagai fungsi suhu. Pada perhitungan digunakan suhu Fermi 50.000 K. Ya, jelas ya, energinya berbanding semakin naik energi rata-rata elektron, maka suhunya juga semakin meningkat. Lanjut, jika terdapat N elektron dalam assembly, maka energi total semua elektron pada sembarang suhu dapat diperoleh dari permukaan. Ya, ini sudah kita melihat aplikasi statistik Fermi-Dirac pada kapasitas kalor logam. Ya, persamaan energi tadi kita tulis ulang 3/5 IF dan seterusnya. Kemudian dari sini kita peroleh persamaan energi dalam N dikali energi rata-rata, jadi jumlah elektronnya dikali dengan rata-rata, tinggal nilai E ini kita substitusi ke energi di sini sehingga diperoleh persamaan energi dalam sebagai berikut. Jika suhu sangat kecil dibandingkan suhu Fermi, maka persamaan ini dapat diaproksimasi sebagai berikut. Ya, jadi persamaan ini sebenarnya berasal dari sini saja. Namun ketika penyebut naik, maka dia menjadi pangkat -1, sehingga energi dalam ya, energi dalamnya diperoleh persamaan akhirnya seperti ini.
dimana kita telah menggunakan sebenarnya di sini aturan binomian 1 kurang X, ya, aturan binomian masih ingat, 1 ditambah X pangkat min 1 itu diaproksimasikan mendekati 1 kurang X. 1 kurang X. Ya. Untuk suku kedua. Karena KT kurang dari sangat kecil dibanding IF, ya. Maka untuk mempertahankan perkalian hanya sampai suku yang mengandung T kuadrat saja. Dengan asumsi bahwa dapat diaproksimasi lanjut menjadi U sama dengan, kita ulang, 3/5 NEF dikalikan ini, kemudian kita sederhanakan dengan mengumpulkan variabel-variabel yang sama sehingga diperoleh seperti ini. Akhirnya didapatkan kapasitas panas elektronik, yaitu kapasitas panas yang diperoleh dari sumbangan energi elektron, ya. Jadi CE, ya. Jadi indeks E ini mengindikasikan bahwa itu merupakan kapasitas panas pada elektron sama dengan DU terhadap DT, ya. Jadi energi dalam terhadap suhu. Kemudian DU-nya kita masukkan, maka diperoleh persamaan ini, sehingga kapasitas panas elektron diperoleh sama dengan gamma dikali T, di mana gamma ini adalah 3pi kuadrat N kali K kuadrat per 5 kali IF, ya. Jadi ini yang kita ini, ya. Nah, jadi lebih sederhana. Nah, tampak dari persamaan ini kapasitas kalor elektronik berubah secara linear terhadap waktu, ya kan? Dari persamaan ini dia berubah linear secara terhadap waktu. Jika kita memiliki logam, maka kita memiliki sekaligus assembly phonon. Apa itu assembly phonon? Getaran atom serta assembly fermion, yaitu elektron bebas. Akibatnya kapasitas kalor logam mendapat kontribusi dari dua macam assembly tersebut, ya, baik dari assembly phonon maupun assembly fermion. Dengan demikian pada suhu di bawah suhu Debye dan di bawah suhu Fermi, maka kapasitas panas logam memenuhi persamaan C sama dengan gamma T ditambah AT pangkat 3. Ya, jadi jika kita bisa itu persamaannya untuk kapasitas kalornya, kebergantungan C per T terhadap T kuadrat untuk logam kalium bisa ditunjukkan pada grafik berikut. Nah, jadi persamaan tadi itu sudah dikonfirmasi secara eksperimen, ya, dengan kapasitas panas kalium yang diperoleh dari pengukuran yang dinyatakan dalam C per T sebagai fungsi T kuadrat. Berdasarkan persamaan C per T bergantung secara linear terhadap T kuadrat, ya. Jadi perhatikan ini persamaannya, ya. Tampak kesesuaian baik antara data eksperimen dan data ramalan teoretik, ya. Jadi data eksperimen yang simbol bulat-bulatan ini, ya, simbol bulat-bulatan ini, dan data teoretik ini yang garis lurus ini. Jadi berdasarkan kurva tersebut, kemiringan kurva memberikan nilai A, ya, berdasarkan persamaan tadi, berdasarkan C sama dengan gamma T tambah A kali T pangkat 3, kita bisa menentukan suhu Debye. Nah, selanjutnya aplikasi yang terakhir yaitu emisi termionik.
Pada suhu yang cukup tinggi, elektron dapat keluar dari permukaan logam. Pada suhu tersebut, sebagian elektron memiliki energi yang sangat besar yang sanggup melewati potensial penghalang di dinding logam. Filamen di dalam tabung sinar katoda misalnya dipanaskan agar elektron keluar dari logam filamen. Elektron yang keluar kemudian ditarik dengan medan listrik yang cukup besar sehingga menumbuk material luminescence pada layar. Nah, ini akan menghasilkan spot bercahaya. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kebergantungan arus elektron yang keluar meninggalkan permukaan logam terhadap suhu. Nah, ini akan kita coba pelajari ya. Kita mulai dengan asumsi bahwa logam merupakan sumur potensial. Sumur potensial sebagaimana ditunjukkan di ilustrasi gambar berikut. Dengan ketinggian dinding adalah E0 ya. Jadi ketinggiannya ini ya. E0. Kemudian elektron menempati tingkat-tingkat di dalam sumur potensial tersebut. T sama dengan 0, energi maksimum dimiliki adalah EF sama dengan 0 ya. Jadi pada saat T sama dengan 0, energi maksimumnya adalah EF-nya sama dengan 0. Elektron yang sedang bergerak ke arah permukaan logam akan meninggalkan logam jika energi kinetik dalam arah tersebut melebihi E0 ya. Jadi misalkan elektron bergerak pada arah X, maka elektron akan lepas dari permukaan tersebut jika terpenuhi energi kinetik 1/2 mv X kuadrat lebih besar daripada E0. Jumlah elektron persatuan volume yang memiliki komponen kecepatan X antara Vx sampai Vx tambah Dx adalah, nah diberikan ini persamaannya. Untuk elektron, satu tingkat energi dapat ditempati oleh 2 elektron dengan arah spin berlawanan, sehingga kita dapatkan kerapatan elektron sebagai berikut. Ya, jadi dimasukkan nilainya, maka diperoleh kerapatan elektron sebagai berikutnya. Jadi ini itu adalah NX Vx dx. Nah, kita pakai untuk perhitungan selanjutnya. Karena kita tertarik pada elektron yang meninggalkan permukaan logam tadi ya, setelah memiliki energi kinetik yang lebih besar daripada E0. Fokus perhatian kita adalah pada elektron yang memiliki energi cukup jauh di atas energi Fermi. Dengan pembatasan ini, maka kita dapat mengaproksimasi bahwa E kurang EF jauh lebih besar daripada K kali T. Sehingga dengan pembatasan ini, maka kita dapat mengaproksimasi E kurang EF jauh lebih besar daripada KT, sehingga ya 1/E pangkat E kurang EF per KT tambah 1 itu hampir sama, atau kita aproksimasi sama dengan 1/E pangkat E kurang EF KT sama dengan E pangkat EF KT kali E kali pangkat minus E per KT ya. Dan persamaan itu tadi, persamaan jumlah elektronnya adalah ini, kita substitusi persamaan terakhir pada slide tadi, maka diperoleh, masukkan lagi ke sini, kita uraikan ya, maka diperoleh hasil seperti ini. Dapat diselesaikan dengan menggunakan hubungan. Jadi ini kita selesaikan dengan menggunakan hubungan ya, ini ya persamaan ini, persamaan yang di bawah ini ya. Jadi dicatat, diuraikan persamaan ini, nanti dibantu untuk memperoleh hasil terakhir ini. Kita gunakan hubungan umum bahwa integral
minus tak berhingga sampai tak berhingga E pangkat minus alfa alfa bukan gamma, apa namanya, bukan alfa ya, lambda, minus lambda kemudian x kali x kuadrat sama dengan akar pi per lambda ya. Jadi perbaiki dulu pi nya, akar pi per lambda. Nah, pergunakan ini untuk maka persamaan ini bisa disederhanakan seperti ini sehingga menghasilkan persamaan akhirnya sampai di sini ya. Jadi silakan di catatannya dilengkapi cara penguraiannya. Jumlah elektron yang meninggalkan permukaan logam tadi ya, setiap satuan luas permukaan tiap satuan waktu dengan jangkauan kecepatan Vx sampai Vx dx adalah Vx nx kali Vx dvx. Asalkan terpenuhi tadi kecepatan energi kinetiknya lebih besar daripada E0-nya ya. Misalnya kalau pada keadaan ini Q itu adalah merupakan muatan elektron, maka bisa ditentukan rapat muatannya, rapat arusnya ya. Maksudnya rapat arusnya sebagai berikut. Ya, jadi kita perkalikan dengan rapat muatan muatan Q ya, muatan Q untuk memperoleh hasil rapat muatan. Maka NVX dVx yang persamaan tadi slide tadi kita masukkan ke sini ya, kita sederhanakan ya. Kemudian yang tersisa memiliki variabel Vx untuk kita integralkan. Nah, rapat arus termionik sebagai fungsi suhu dengan perhitungan digunakan. Nah, ini adalah grafik menggunakan perhitungan V sama dengan 2,5 elektron volt. Selanjutnya kita coba tentukan syarat batas untuk Y. Syarat batas bahwa energi kinetik ya atau mvx kuadrat dibagi 2 itu sama dengan E0. Ini sesaat sebelum elektron bergerak ya, meninggalkan permukaan, ekivalen dengan Y sama dengan E0 per kT. E0 per kT. Syarat batas Vx sama dengan 0. Pada saat Vx sama dengan 0, ini ekivalen dengan Y sama dengan tak berhingga. Tak berhingga ya, ekivalen terhadap Y sama dengan ya, ekivalen Y sama dengan tak berhingga. Dengan demikian persamaan rapat arus dapat dituliskan seperti ini ya. Jadi yang bersifat konstanta kita bawa ke sini, yang tinggal diintegralkan terhadap Y kita pisahkan itu sendiri ya. Selanjutnya ini juga parameter ini adalah konstanta, kita bawa kumpulkan, maka dia menyatu di sini ya. Maka tinggallah E pangkat min Y untuk kita integralkan dari E0 per kT sampai dengan tak berhingga sehingga diperoleh hasil E pangkat E0 per kT ya, dengan setelah batasnya kita ganti dengan E0 per EKT dikurangi dengan yang tak berhingga ya, sehingga
diperoleh rapat muatannya ini ya. Kemudian Q ya. Nah, ini hanya penyederhanaan saja ya. Penyederhanaan saja dari ini ke sini ya. Jadi karena basisnya E sama, kita gabungkan pangkatnya. Nah, kita gabungkan pangkat ini sehingga diperoleh pangkat ini. Sehingga J-nya itu tak lain adalah A kali T kuadrat E pangkat V per KT. Ya. Jadi dari persamaan ini A adalah konstanta, V adalah ya, V itu adalah E0 kurang IF. E0 kurang IF merupakan tinggi dinding potensial ya pada sumber potensial tadi. Nah, ini adalah contoh kebergantungan kerapatan arus termionik pada suhu, tadi juga sudah ditunjukkan pada grafik. Ya. Nah, jadi sementara konstanta ini itu adalah Q ya, Q kali konstanta A, bahwa A itu tak lain adalah 4 Q P M K kuadrat per H pangkat 3 ya. Ini untuk ini aja sebenarnya, untuk menyederhanakan penulisan ya. Ini konstantanya, sementara variabelnya adalah T pangkat 2 dan ini adalah E untuk eksponensialnya. Nah, demikian untuk penjelasan tentang aplikasi statistik Fermi-Dirac ya, pertemuan terakhir kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan dipelajari, ditonton berulang-ulang, kemudian bisa ditanyakan via WA jika ada beberapa yang belum dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.